jika kita ingin menjadi dokter bedah, kita tuh harus belajar dari seorang dokter bedah kan. Tetapi jika kita ingin memiliki income yang pasif dan bisnis yang besar, skalanya, kita harus belajar nih dari seorang leader yang memiliki bisnis besar, teman-teman. Nah, berikut ini kita akan berkenalan dengan seorang leader. Beliau adalah senior educator kita pada malam hari ini. Dengan latar belakang sebagai seorang dokter, beliau ini pernah bekerja at least selama 10 tahun di Emergency Department Siloam Hospital, Kebonjeruk, Jakarta, yang mana beliau saat ini sudah full heart dan full time ada di bisnis ini, teman-teman. Dokter yang satu ini juga merupakan seorang master NLP coaching, ahli mind programming, dan human technology. Menarik ya teman-teman, semenjak beliau full time menekuni bisnis ini, tim beliau sudah berkembang dari Sabang hingga Merauke. Dan omset di mana saat pandemi ini yang lain pada turun bisnis ya teman-teman. Menariknya omset beliau ini malah naik sebesar 900% teman-teman. Selamat malam Via, selamat malam Nusantara, selamat malam teman-teman semua, apa kabarnya? Wah, pastinya semangat semua ya. Tadi kita sudah banyak belajar dari Pak Joko dan juga kita sudah berkenalan dari bisnis partner kita yang teman-teman sejawat saya nih, latar belakangnya ya. Boleh dong tepuk tangan buat teman-teman saya, buat bisnis partner dan juga buat host kita yang kece banget ya, Via ya. Oke, tepuk tangan semuanya teman-teman. Nah, oke. Sebelum saya mulai, kita perkenalan. Tadi sudah diperkenalkan ya sama host kita. Diulang lagi nggak apa-apa ya. Kenalkan, nama saya Dr. Pandu Iskandar Birawa. Saya biasa dipanggil dengan sebutan dengan Dr. Lagawa ya. Jadi nggak usah ditanyain kok nggak nyambung namanya Dr. Pandu Iskandar Birawa, panggilannya Lagawa. Udah panggil aja Lagawa ya. Oke, latar belakang saya udah pasti seorang dokter ya. Hari ini kita bercerita tentang awal asal muasal awalnya kenapa saya mau menjalankan bisnis ini ya. Oke. Sebelum saya bercerita, saya ingin tanya dong, di sini dulu waktu masih kecil ya teman-teman, di sini waktu masih kecil ada nggak yang kalau ditanyain kalau gede mau jadi apa, terus jawabannya jadi dokter? Ada nggak di sini? Ada nggak di sini yang waktu kecil itu cita-citanya jadi dokter? Ada? Oh, ada ya ternyata ya. Banyak ternyata yang waktu kecil ditanya cita-cita mau jadi dokter. Nah, artinya profesi seorang dokter adalah profesi impian ya. Zaman dulu tuh anak-anak zaman generasi saya tuh dokter itu adalah profesi impian. Kalau sekarang ditanya mau jadi apa? Mau jadi YouTuber, mau jadi artis kayak gitu ya. Nah, sekarang ya ada yang pengen jadi bu dokter, boleh gak apa-apa ya. Sekarang saya tanya di sini, ada nggak yang bercita-cita zaman kecil dulu ditanya kalau udah gede mau jadi agen asuransi? Ada nggak? Saya ada nggak? Nggak ada. Wah, sepi banget nih kayaknya nih. Nggak ada yang mau disuruh jadi agen asuransi ya, nggak ada yang mau ya. Pak Alam bilang nggak terpikir ya. Oke, Pak Dwi pengen jadi agen asuransi ternyata ya. Oke, nah hal inilah yang membuat banyak orang bertanya kepada saya. Tadi juga Dokter Lulup juga sudah sempat membahas ya. Kenapa sih dok, udah capek-capek sekolah tinggi-tinggi, susah belajar nyuntik kayak gitu ya. Terus kok tiba-tiba mau ngejalanin profesi jadi agen asuransi. Udah gitu full time lagi ya, kayak gitu. Nah sekarang nih saya mau cerita nih ya teman-teman ya. Saya boleh share screen ya. Sebentar. Udah keluar? Oke. Nah, ya inilah zaman dulu saya ya, sekitar 10 tahun saya bekerja di Rumah Sakit Siloam Hospital Kebonjeruk. Lihat ya, di situ saya paling belakang tuh ya. Jadi ini sebagai bukti bahwa ini loh Dokter Lagawa ini beneran jadi dokter kayak gitu ya. Jadi bukan cuma katanya jadi dokter, jadi ada buktinya memang ya. Nah, inilah ini tim kami zaman dulu ya. Dokter yang pakai baju biru tua, perawat-perawat yang pakai biru muda ya. Nah di sini udah sebagian besar nih di Emergency Siloam Hospital Kebonjeruk ini menjadi tim
dari BP dari New Univision ya. Di situ ada Suster Yanita, ada Bruder Yetian, ada Dokter Akli ya di situ ya. Jadi memang sebagian besar dari tim kami itu asal muasalnya dari sini nih, dari UGD Rumah Sakit Siloam Hospital Kebun Jeruk kayak gitu. Nah inilah nih, ini tim-tim kita ya. Ini pekerjaan saya zaman dulu waktu pasien-pasien kosong nih, waktu pasien kosong jadi masih bisa duduk-duduk. Kalau sekarang jangan diharap bisa duduk-duduk santai seperti itu ya. Nih kayak gini gambarannya setiap hari saya bekerja tuh. Luar biasa. Setiap hari semua tirai tertutup. Capek banget ya. Tadi Dokter Lulup dan Dokter Susi, apalagi Dokter Susi itu ya, kalau lagi belajar, lagi jadi PPDS, jadi pendidikan dokter spesialis itu udah pasti waktunya itu tersita banget, capek banget, lelah banget seperti itu. Nah itu yang di sebelah kiri atas itu yang pakai jas itu adalah Dokter Sandra Utami, itu juga salah satu dari tim kami, tim The Doctors, dan itu di situ berserta Dokter Kenneth Nobel Wingardi, itu juga dari tim kami juga sudah bergabung dengan tim The Doctors juga. Nah inilah perjuangan kita setiap hari, berjuang menyelamatkan nyawa seseorang, sehingga kita batas antara hidup dan mati itu kelihatannya kayak nggak ada batas gitu. Setiap hari tuh ada aja kita ketemu yang tadinya sehat walafiat pagi-pagi, terus abis itu tiba-tiba dibawa ke UGD meninggal. Jadi umur itu kita nggak pernah tahu. Disitulah saya menyadari bahwa umur itu kita nggak pernah tahu gitu teman-teman. Nah ini juga salah satunya perjuangan kami tim ya untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Ini ketika pasien kita sedang terjadi henti nafas dan henti jantung, maka kita harus lakukan tindakan yang namanya resusitasi jantung paru ya, atau yang disebut dengan CPR. Ini real case ya. Jadi bukan ketika praktek nih, ini real case ya, kayak gitu. Ya identitas pasien dirahasiakan ya, teman-teman ya. Nah, terus semuanya terjadi ya begitu setiap hari secara monoton dari pagi sampai pagi lagi ya, karena kami bertugas bisa hampir 24 jam ya teman-teman ya. Sehingga ceritanya pada suatu hari teman seprofesi saya dokter tiba-tiba telepon saya, bro tolong nyokap gue jatuh ya karena kita di Jakarta ya ngomongnya lo gue ya. Nah tolong nyokap gue jatuh di kamar mandi. Akhirnya saya jemput ke rumahnya dengan ambulan dan dibawa ke rumah sakit untuk diselamatkan. Nah ternyata yang terjadi adalah mamanya itu pecah pembuluh darah otaknya dan akhirnya kita selamatkan. Saya bantu untuk pertolongan pertamanya dan akhirnya saya konsultasi dengan dokter bedah saraf saat itu. Nah kebetulan dokter bedah sarafnya juga kenal nih ya sama teman saya. Akhirnya dijelaskanlah, bro, ya kan tetap ya ngomongnya bro ya, kan sesama dokter. Bro, ini nyokap terjadi pecah pembuluh darah atau bahasa lainnya stroke hemorrhagic ya, stroke perdarahan. Ini harus dioperasi ya bro, kayak gitu. Harus segera dioperasi. Oke dok, oke harus segera dioperasi ya. Apa yang disebutkan sama dokter bedah saraf tersebut? Tenang aja bro, tenang. Biaya operasinya gratis. Tadi dokter Susi udah mulai sebut tuh ya. Biaya operasinya gratis yang 200 juta itu, tenang aja, biaya operasinya gratis. Tapi ada syaratnya ya bro, ada syaratnya. Tolong siapkan dana 10 sampai 20 juta per hari. Kenapa? Untuk apa? Untuk pengobatan perawatan di ICU kira-kira selama 1 bulan. Ya kan, untuk perbaikan, untuk pasca operasi, untuk rehabilitasi seperti itu ya. Jadi penanganan buat penanganan masa-masa kritisnya seperti itu ya. Nah, terus dokter bedah saraf itu bilangnya gimana nih? Nah, dia bilang seperti ini. Ini harus ada ya, bro. Dibilang kayak gitu. Ini harus ada. Jadi tolong siapin dana 300 juta saat ini juga. Kenapa harus ada? Karena ini ya kira-kira kita akan lakukan perawatan selama 30 hari. Kalau misalnya lu cuma punya dana 150 juta aja gitu ya. Artinya kalau misalnya dia cuma punya dana 150 juta berarti perawatannya kan cuma 15 hari ya teman-teman ya. Kalau cuma punya 15 hari terus tiba-tiba dana habis dan ya dengan sangat terpaksa
ventilator harus dicopot, misalnya kayak gitu. Dengan terpaksa pengobatan harus dihentikan dan akhirnya ujung-ujungnya mama kamu harus dicabut keluar dari ICU dan akhirnya ujung-ujungnya meninggal juga. Seperti itu. Dan kalau misalnya lu nggak punya duitnya itu 300 juta, mendingan nggak usah gua operasi. Kenapa? Percuma, sama aja nyampe-nyampein kayak gitu ya, nyampe-nyampein. Waduh, dalam hati saya ini yang ada di luar ya, ada di luar dari percakapan mereka, saya, gila ini sadis banget ini dokter bedah saraf gitu ya. Tapi di satu sisi saya merasa, bener juga ya gitu ya, logis. Kalau misalnya emang dananya nggak cukup, ya dicabut sama aja. Jadi kayak melakukan sesuatu kegiatan yang percuma kayak gitu. Nah sekarang saya pengen tanya nih ke teman-teman semua yang hadir di sini, kira-kira kalau ditodong seperti itu, ini biaya operasinya gratis loh. Kira-kira kalau ditodong, hari ini juga teman-teman harus siapkan dana 300 juta. Kira-kira siapa di sini yang udah siap? Ada nggak di sini yang udah siap? Dana cash 300 juta. Boleh katakan saya kalau yang udah siap. Katakanlah udah siap, ada dananya kira-kira. Wow, tenang aja, saya udah kerja, saya udah nabung ya dari dulu ya persiapan. Kira-kira rela enggak ya? Kira-kira rela enggak kita udah nabung capek-capek, terus tiba-tiba diminta sama dokter untuk bayar biaya rumah sakit, rela enggak kayak gitu? Kan enggak rela ya. Oke. Nah, akhirnya yang terjadi sama teman saya apa? Yang terjadi sama teman saya, dia kebingungan, pusing sana sini, dia pinjam sana sini, dan salahnya dia pinjam kepada rentenir ya. Kalau zaman sekarang itu pinjaman online ya, pinjol kayak gitu. Nah, yang terjadi adalah dalam waktu 1 bulan hutangnya yang tadinya 300 juta berubah menjadi 1,5 miliar teman-teman. Luar biasa. Ini kisah nyata ya. Ini kisah nyata. Nah, sejak saat itu, wah, saya dulu berpikiran bahwa tenang aja ya, mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang punya prospek dokter atau saat ini ada dokter ya. Sementara ini ada seseorang yang berprofesi dokter merasa ini sama seperti saya dulu ya, merasa tenang aja saya menjadi profesi dokter ini punya kode etik di mana kalau saya sakit maka sejawat saya tidak boleh menarik biaya kayak gitu. Jadi digratiskan. Ya benar ya. Benar gratis, ini biaya operasi semua jasa-jasanya gratis, tapi obat-obatan sama alat-alat kan nggak bisa gratis. Emang siapa yang mau bayarin kayak gitu. Benar, dan ternyata itu biayanya besar banget ya teman-teman semua ya. Dan saat itu juga saya akhirnya memutuskan untuk saya mau cari asuransi. Tapi ya karena kondisinya seperti ini, seperti teman saya ini, saya mencari agen asuransi untuk membukakan polis, untuk membukakan proteksi untuk papa mama saya waktu itu ya. Dan akhirnya apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah bukan saya cari agen asuransi, ya nggak? Benar nggak? Kalau misalnya di sini teman-teman tanya asuransi ke agen asuransi A, jawabannya asuransi paling baik apa? Paling bagus apa? Pasti A. Kalau nanya ke yang B, pasti B. Benar nggak? Kecap selalu nomor 1. Benar ya teman-teman ya? Nah, yang saya lakukan adalah saya bertanya kepada bagian dari front office ya. Ini juga salah satunya nih ya. Salah satu yang menyebabkan saya juga sadar bahwa pengobatan itu makin kesini itu makin mahal. Ya, zaman sekarang adalah zaman COVID-19, betul ya, pandemi COVID-19. Kita lihat di sini. Apa sih yang membuat pengobatan COVID-19 itu besar sekali? Ini salah satunya nih ya. Nanti boleh tanya dokter Susi itu ya, dokter spesialis paru ya. Ini ada yang namanya IVIG ya, salah satu tata laksana pengobatan COVID ya, walaupun sunnah ya. Tapi ini sangat bermanfaat sekali untuk meningkatkan imun. Kita lihat. Harga satu filenya berapa? 7 juta sampai 10 juta per file. Dan kita butuh sekitar 7 sampai 10 file per pasien. Bisa dibayangkan ya. Berarti kalau misalnya 10 file dan harganya 10 juta, kan berarti udah habis 100 juta sendiri ya untuk COVID-19. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi. Akhirnya saya mencari jawaban atas pertanyaan saya mau punya asuransi terbaik. Akhirnya saya tanya ke bagian administrasi ya, yang setiap hari menangani kasus klaim dengan asuransi ya, berhubungan dengan asuransi dan ratusan asuransi yang dia tangani, betul ya.
Jadi kalau misalnya teman-teman bertemu sama agen asuransi yang ngomongnya katanya pengalaman untuk klaim asuransi udah jago, ya kalau dibandingin sama adminnya asuransi, adminnya rumah sakit yang setiap hari bertemu sama agen asuransi, yang sama perusahaan asuransi seperti itu, dan perusahaan asuransinya beda-beda, artinya ini lebih jago sebenarnya, ya nggak? Nah, yang saya tanyakan kepada bagian front office dari rumah sakit ini adalah asuransi yang paling nggak ribet apa, kayak gitu. Yang paling gampang, paling nggak ribet klaimnya asuransi apa, ya. Harga nggak jadi masalah ya. Jadi buat saya waktu itu harga nggak jadi masalah, yang penting murah. Nah, harga nggak jadi masalah, yang penting murah. Nah, tapi bukan itu. Yang saya tanyakan adalah asuransi apa yang paling nggak ribet, yang paling gampang klaimnya. Dan dia dengan mudahnya menyebutkan alias aja dok, kayak gitu. Alias nggak repot, alias nggak rese. Jadi gampang untuk syarat-syarat klaimnya juga gampang dan juga klaimnya cepat seperti itu ya. Walaupun dia bilang sebenarnya asuransinya mirip-mirip ya, tapi paling gampang Allianz. Satu pertanyaan. Saya pindah lagi ke admin yang lain, tanya lagi, asuransi paling gampang apa klaimnya? Allianz dok. Dan itu saya nanyanya sekitar ke 3 atau 4 orang yang sering berhubungan dengan asuransi. Dan saat itu juga saya tanya, kan saya nggak kenal ya sama agen asuransi. Ya jadi enak banget ya kalau misalnya dapat prospek kayak saya ya. Jadi ketika teman-teman itu mencari prospek untuk buka polis, saya cari agen asuransi waktu itu. Dapatnya Allianz lagi. Akhirnya saya tanya dong, kenal nggak sama agen asuransi Allianz? Oh, sama ini aja dok, sama Bu Marjana. Nah, inilah Bu Marjana, orang yang memperkenalkan saya ke bisnis ini ya. Lihat ya, boleh tepuk tangan teman-teman buat Bu Marjana. Kalau nggak ada Bu Marjana, saya nggak ada di bisnis ini teman-teman. Ya, Bu Marjana ini adalah mantan perawat kamar operasi di Rumah Sakit Siloam Hospital Kebonjeruk. Seperti itu teman-teman. Dan akhirnya saya minta ke Bu Marjana ceritakan kondisinya. Saya minta ke Bu Marjana, Bu tolong buatkan polis asuransi untuk papa mama saya. Dan akhirnya dibuatkan sama Bu Marjana dan luar biasa. Bu Marjana membuatkan polis ilustrasi asuransi untuk papa mama saya yang keren banget. Tapi preminya 10 juta sebulan teman-teman. Luar biasa, satu orang 10 juta sebulan. Ya, luar biasa. Kenapa? Ya karena udah tua mereka ya udah tua. Dan akhirnya wow, ngap-ngapan juga ya kalau saya harus bayar 10 juta sebulan. Nah, waktu itu Bu Marjana bilang, dok, gampang. Kalau misalnya dokter mau diskon bisa, atau pingin preminya gratis, gampang. Dokter jalanin aja bisnisnya, kayak gitu ya. Oh iya juga ya, kayak gitu. Gimana Bu? Bu Marjana cuma bilang, dok saya aja bisa jalanin bisnisnya, apalagi dokter. Dia bilang kayak gitu. Ya udah, akhirnya saya tertarik. Ya udah Bu, jelasin bisnisnya. Dan tahu Bu Marjana nggak bisa jelasin ke saya. Bu Marjana langsung waktu itu ya, Bu Marjana nggak bisa jelasin ke saya. Bu Marjana kenalin saya ke mentornya katanya. Katanya punya income 4 miliar waktu itu ya. Nah, ini dia mentor-mentornya. Waktu itu saya langsung dikenalin sama Bapak Henderson ya. Boleh tepuk tangan buat Pak Henderson dan Pak Nathan, ada Bu Erika itu dan Ibu Hanzila ya. Itu mentor-mentor saya yang selama ini membimbing saya ya. MDIT bintang 4, MDIT bintang 2, MDIT bintang 6 ya teman-teman ya. Luar biasa loh, langsung ditangani oleh para ahlinya. Jadi teman-teman gak usah khawatir, wah saya berat menjalankan bisnis ini, gak bisa presentasi, gak bisa ngomong kayak gitu. Tenang teman-teman, pasti dibantu. Seperti itu ya. Nah, akhirnya saya mulai nih menjalankan bisnis ini sebagai sampingan. Tapi lama-kelamaan saya lihat, kok income-nya besar ya gitu ya. Income-nya besar, tapi apakah itu yang saya cari di bisnis ini? Tadi kan Pak Joko dengan luar biasa sekali ya mengatakan bahwa di bisnis ini bisa memiliki income berapa? 11 miliar per tahun atau 1 miliar per bulan gitu ya. Nah, saya berpikir waktu itu, apa ini yang menyebabkan saya tertarik sama bisnis ini? Ternyata enggak teman-teman, enggak loh. Kenapa? Karena ya profesi saya itu udah on track, bisa mendapatkan income 1 miliar sebulan. Dari mana taunya? Dari sejawat saya, banyak senior-senior saya yang sudah memiliki income 1-2 miliar per bulan.
Oh, keren banget kan? Iya. Tapi untuk bisa mendapatkan income 1 miliar per bulan saja, jadi dari seorang dokter, satu harus pinter banget, bener nggak sih? Terus habis itu sekolahnya harus tinggi. Lalu yang saya lihat kehidupannya seperti apa? Datang jam 7 pagi, ya praktek jam 7 pagi, pulang jam 1 malam. Kayak gitu ya, apa itu yang saya cari gitu kan? Terus setelah dia pulang, ya jam 3 saya panggil, dok ada case emergency, ada serangan jantung kayak gitu. Harus datang ke rumah sakit. Itu kapan di rumahnya? Punya rumah mewah yang pakai pembantunya. Punya kolam renang yang pakai kucingnya. Ya enggak? Punya mobil mewah yang pakai supirnya. Kapan saya menikmati hidup kalau kayak gitu? Ya. Dan selain itu juga saya merasa bahwa, saya menyadari bahwa profesi profesi dokter itu adalah profesi dengan penuh resiko ya teman-teman ya. Saya bekerja di rumah sakit dengan paparan infeksi yang sangat luar biasa sekali ya. Ini gambaran waktu saya menyelamatkan nyawa seseorang dengan memasang ventilator ya. Mungkin teman-teman sekarang lebih familiar ya, karena di zaman pandemi ini banyak disebut ya, pasang ventilator. Nah ini kan nggak pakai hazmat karena ini sebelum negara api menyerang dulu ya, sebelum COVID menyerang ya. Nah, waktu itu yang terjadi adalah ketika saya pasang alat seperti ini, lihat ya, wajah saya dan wajah pasien itu sangat dekat sekali. Dan waktu itu yang terjadi adalah pasiennya batuk, dan ternyata pasiennya menderita TB paru miliar ya waktu itu ya. Nah, luar biasa. Itu saya parnonya setengah mati, udah kayak waduh besok kayaknya gue pengen mati nih, kayak gitu ya, kayak takut ketularan. Ternyata alhamdulillah saya masih diselamatkan. Dan itu kejadian nggak cuma sekali. Ya maksudnya gini loh teman-teman. Kita kalau misalnya ada teman kita atau saudara kita yang terkena flu, pasti kita juga terkena flu. Nah, bayangkan kalau di rumah sakit ya, itu ada berapa pasien yang infeksius dan kemungkinan besar kita bisa tertular seperti itu ya. Dan ini juga lihat ya, di sini data ya, dan saya bersyukur sekali ya. Saya bersyukur sekali di tahun 2018 akhir itu saya sudah berhenti main dokter-dokteran ya. Maksudnya full time di sini ya, resign dari rumah sakit. Jadi dokter masih, tenang aja ya. Nah, kita lihat di sini, setelah terjadi pandemi COVID, lihat ya, ada 300 lebih dokter yang setelah gugur ya teman-teman, termasuk teman-teman saya dan guru-guru saya, seperti itu. Dan saya alhamdulillah sangat bersyukur sekali. Nggak langsung di garda terdepan, walaupun saya juga berjuang untuk COVID ya, nanti bersama teman-teman saya juga berjuang di belakang kayak gitu ya. Kita support mereka, macam-macam ya, kita bisa konsultasi online ya dan lain-lain ya, seperti itu. Jadi saya aman, orang terselamatkan juga, seperti itu. Dan saya bersyukur sekali ya. Nah, zaman pandemi jangan dikata dokter itu income-nya jadi besar kayak gitu ya. Ternyata rumah sakit pun bisa sakit ya. Di sini Republika yang bicara bahwa omset rumah sakit anjlok selama COVID waktu itu ya, waktu di tahun pertama. Sekarang udah mulai naik ya omset rumah sakit. Tapi tetap aja bahwa ternyata profesi ini tidak aman juga secara kantong kayak gitu. Walaupun tadi saya bilang bahwa income seorang dokter itu besar, ternyata bisa anjlok juga ya. Nah kemarin juga dikabarkan bahwa insentif untuk dokter-dokter yang menangani COVID dipotong 50%, betul ya beritanya seperti itu ya. Memang seperti itu. Jadi memang di zaman COVID ini banyak sekali usaha-usaha yang omsetnya turun, betul ya. Tapi kita di sini di New Univision pada saat COVID-19 justru malah naik ya omsetnya ya. Kita lihat nih ya. Nih, ini Kemenkes ya yang ngomongin pendapatan rumah sakit menurun akibat corona tuh ya. Jadi bukan saya yang ngomong, ini fakta seperti itu ya. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk full timer ya, untuk full time di bisnis ini, dan kita fight membangun tim. Waktu itu kita hanya bertiga aja, dibimbing terus sama mentor saya Pak Henderson, Pak Nathan, Bu Erika, Bu Hanzila ya, dibimbing bertiga. Itu ada Dokter Arya dan Dokter Akri. Kami bertiga terus kayak gitu. Sehingga akhirnya tumbuh karena sistemnya ada SOP-nya, bertumbuh lagi, semakin lama semakin banyak, semakin banyak lagi. Ini karena tahun 2020 nggak ada foto-foto bareng gini ya. Nah ini ya resultnya adalah update hari ini ada 165 manpower di
tim kami The Doctors Univision ya, dan 7 bisnis partner. Seperti itu teman-teman. Nah, omset juga naik 900%. Tadi Mbak Via juga sudah jelaskan ya. Tapi apakah ya setelah saya ngomong nih, ngomong dong ke orang tua ya nggak? Wah, saya keluar dari rumah sakit dan memutuskan untuk full time di asuransi. Apakah saya didukung? Wah, tentu tidak, teman-teman ya. Papa menyekolahkan kamu tinggi-tinggi, ya, mahal-mahal, tapi kamu malah jadi agen asuransi. Kayak gitu, digituin ya, teman-teman ya. Nah, apa ya maksudnya? Ya kan mungkin nggak tahu ya, orang tua itu nggak tahu ya. Ini hati-hati nih teman-teman, nanti kalau misalnya setelah datang ke bisnis talk online seperti ini, semangat gitu, tiba-tiba cerita ke orang tua, cerita ke suami, cerita ke istri, itu orang terdekat kita itu bisa menjadi pencuri impian kita ya. Tapi hati-hati ya. Tapi ini yang saya lakukan nih, Pak. Jadi di tahun 2020 ini, sejujurnya ini 2020 pada saat COVID-19 ini ada terjadi satu musibah ya di dalam hidup saya ya. Mama saya terkena kanker payudara dan harus operasi ya. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Saya sangat bersyukur sekali saya sudah tidak praktek lagi di rumah sakit. Kenapa? Karena tidak praktek lagi di rumah sakit dan full time menjalankan bisnis ini. Dari segi income saya sudah aman. Ya, dari segi income saya sudah aman. Nggak perlu 24 jam jaga rumah sakit, saya bisa 24 jam jaga mama saya. Kayak gitu ya. Dan saya dan luar biasanya seperti ini. Saya ingin cerita seperti ini. Mama saya terdeteksi kanker payudara itu saat saya mau bukakan polis untuk mama saya. Ini luar biasa. Ini keterlambatan saya yang sangat saya sesali, sangat saya sesali sekali. Kenapa? Jadi waktu saat COVID-19 itu saya mau bukain nih polis buat mama saya. Buka polis. Akhirnya buka polis. Terus karena mama saya pernah dirawat, saya harus lapor dong. Ya nggak harus lapor. Terus dimintalah medical check up sama Alia. Begitu medical check up ketemu lah benjolan di payudara. Begitu di biopsi ternyata ganas, teman-teman. Luar biasa. Gila, pada saat saya mau buka polis buat mama saya, ya polis HSCPX ya. Buat mama saya ternyata telatnya tuh luar biasa banget, nggak pernah ada riwayat gitu kan, dan pas diminta medical check up kayak gitu. Untungnya ya teman-teman ya, mama saya lulusan pegawai negeri, pensiunan pegawai negeri ya, dan punya BPJS ya. Jadi tenang aja, BPJS sangat membantu ya. BPJS sangat membantu dan sampai sekarang saya tidak keluar dana sama sekali. BPJS sangat bagus sekali ya. Tapi ada hal yang harus dibayar kalau kita pakai BPJS, yaitu waktu. Dan saya nggak akan mungkin bisa ya. Jadi kalau misalnya mau berobat nih ya, kita harus berangkat jam 6 pagi, setengah 6 pagi kita ngantri poli dan baru dilayani jam 1 siang kayak gitu. Bisa aja nggak dilayanin, harus datang besoknya lagi, bisa kayak gitu. Dan itu saya harus datang ke rumah sakit setiap hari di masa pandemi. Luar biasa, dan saya bisa lewatin itu. Saya nggak mungkin bisa lewatin itu kalau saya waktu itu masih di rumah sakit. Kayak gitu kan nggak bisa. Kalau cuti, ya saya boleh sih cuti, tapi kan saya nggak dapat duit kalau misalnya saya nggak kerja kayak gitu. Dan akhirnya saya bilang, saya di sini bukan berhenti jadi dokter, saya jadi dokter full time untuk mama, kayak gitu. Dan akhirnya saya direstui dan bisnis saya setelah restu itu datang, bisnis saya langsung boom luar biasa. Restu itu luar biasa sekali. Nah, saya mengatakan ke papa saya, ini yang sedang kita jalani. Jadi kenapa sih saya bisa merekrut 168 orang dan sekitar 50%-nya itu adalah tenaga medis di situ. Karena kami punya visi, kami punya impian. Ya, mungkin beberapa di sini yang sudah tahu, boleh saya putar kembali, ini adalah impian kita. Kita tidak keluar dari ranah medis, tidak. Justru di sini kita ingin jadi tenaga medis yang benar-benar sesuai dengan sumpah dokter kita. Seperti itu. Apa itu? Ini dia. Ya. Oke. Ini adalah impian kami di The Doctors Univision, dan ini adalah Univision Hospital. Oke.
Jadi kami berniat dengan sepenuh hati makanya kenapa kami kumpulkan semua tim medis di Indonesia ya untuk bergabung di bisnis ini bersama kami. Kami mau membangun rumah sakit, nggak usah gede-gede, rumah sakit tipe C aja, tapi tersebar di seluruh provinsi di Indonesia ya. Rumah sakit ini adalah rumah sakit yang gratis, Bapak Ibu. Rumah sakit gratis. Jadi seluruh tim medisnya itu adalah tim New Univision. Ada tim New Univision, tim Allianz, seperti itu. Tidak dibayar, kita mengabdi, ya. Terus kalau nggak dibayar duitnya dari mana? Oh tenang aja, semua yang ada di sini adalah MDIT, kayak gitu, ya. Dan loh, kenapa enggak? Maksudnya kita di sini bisa punya automatic income dan juga benar nggak sih kita bisa dapat automatic pahala, betul ya, Bapak Ibu ya. Nah di sini juga ada ruang pertemuannya. Jadi ya kita di sini selain untuk membantu teman-teman kita, membantu saudara kita untuk sembuh dari penyakit, nah di sini juga kita akan buka ya edukasi tentang penyakit, edukasi tentang keuangan ya, supaya kalau misalnya udah terkena sakit berat, sakit kritis itu mereka bisa tertolong juga dompetnya. Jadi kesehatannya tertolong, dompetnya tertolong. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, inilah impian dari kami, dan insya Allah saya yakin banget 100% impian ini pasti terwujud ya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, sekian dari saya. Pesan saya adalah orang-orang yang mengundang Bapak Ibu semua, mengundang teman-teman semua, itu adalah orang-orang yang sangat peduli dengan teman-teman semua. Mereka tahu bahwa teman-teman semua itu butuh bantuan, ya. Dan ketika teman-teman memutuskan untuk bergabung di bisnis ini, tidak hanya materi yang didapat, tapi banyak sekali ilmu pengetahuan, pengembangan diri. Ya, kita juga berpotensi bisa memiliki automatic income, automatic berkah, automatic pahala, teman-teman ya. Ya, keputusan teman-teman hari ini menentukan teman-teman kemana hidup kita akan dibawa 5 sampai 10 tahun ke depan ya. Sekian dari saya.